Diketahui bahwa korban dari dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan dokter spesialis kandungan di Garut, yaitu Iril, ini bertambah menjadi 5 orang. Dan 5 korban yang melapor ini katanya sudah menjalani serangkaian pemeriksaan Tribuners, mulai dari visum sampai juga ke psikolog begitu. Dan kemudian dari Kasat Reskrim Polres AKP Joko Prihatin ini menjelaskan bahwa 4 dari 5 korban diduga dilecehkan di tempat praktik, sementara untuk satu lainnya mengalami pelecehan ketika berada di luar tempat praktik, Tribuners. Dan untuk modus yang digunakan oleh pelaku ini sama, yaitu dengan melakukan ultrasonografi atau USG. Jadi dilakukan pemeriksaan kandungan USG seperti yang ada di video yang beredar begitu. Dan Joko juga mengatakan kalau para pelapor ini menjadi korban pelecehan seksual pada tahun 2024 dan dari keterangan si para korban ini pelaku mulai berani melakukan tindakan itu pada pemeriksaan USG kedua dan juga ketiga kalinya, Tribuners. Dan untuk saat ini MSF sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka di mana dia dijerat dengan pasal 6B dan C atau pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di mana akibat perbuatannya dia terancam hukuman 12 tahun penjara. Dan Tribuners, kasus yang membuat MSF dijadikan tersangka ini adalah perbuatan tindak pidana kekerasan seksual kepada pasien lain yang dilakukan di kos pelaku pada 24 Maret 2025 malam, di mana pasien yang melaporkan MSF atas tindakan kekerasan seksualnya adalah seorang wanita berinisial AED. Dan pada saat itu, kejadiannya bermula ketika korban ini berkonsultasi masalah kesehatan di sebuah klinik di Garut, di tempat si pelaku ini bekerja. Akhirnya 3 hari kemudian tersangka MSF ini menggunakan layanan ojek online, kemudian mendatangi rumah orang tua korban untuk menyuntikkan vaksin menggunakan ojek online. Nah, setelah selesai, MSF ini meminta korban untuk mengantarkannya ke indekos miliknya. Kemudian sampai korban ini menyerahkan uang pembayaran vaksin kemudian ditolak oleh tersangka dan tersangka meminta korban untuk menyerahkannya di dalam kos. Akhirnya keduanya masuk dan tersangka kemudian mengunci kamar kos dan melakukan perbuatannya dengan mendorong korban ke kasur. Akhirnya tersangka ini kemudian melakukan perbuatan asusila terhadap korban begitu dan korban yang dilecehkan ini akhirnya berhasil melawan dan melarikan diri dari kamar kos tersangka sehingga dia lari dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.